Sumur misterius itu berada di pedalaman desa, tersembunyi di antara rumah-rumah warga yang didesain seperti rumah Majapahit. Di beberapa tempat juga terdapat batu yang makin menegaskan bahwa di sini memang pernah ada suatu peradaban kuno. Ada cerita pernah ada warga yang mencoba masuk ke dalam sumur, namun ia tewas di dalam sumur setelah menghirup bau beracun. Di bawah tanah dipercaya banyak terowongan rahasia yang tembus ke sejumlah tempat. Karena nuansa mistis dari situs ini, banyak warga yang menggunakan tempat ini sebagai tempat ritual untuk meminta berbagai hal. Mungkin dulu tempat sembahyang atau tempat pemujaan. Kalau dilihat di depannya itu juga ada sumur air gitu. Itu yang sampai sekarang dipercaya sama pengunjung, airnya dipercaya untuk pengobatan, untuk mandi apa. Situs-situs di Kecamatan Trowulan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, menyimpan kisah kejayaan masa silam Kerajaan Majapahit. Salah satu situs yang penuh dengan kisah misteri adalah sebuah sumur tua yang dikenal dengan nama Sumur Upas. Sumur misterius itu berada di pedalaman desa, tersembunyi di antara rumah-rumah warga yang didesain seperti rumah Majapahit. Namun perkampungan warga itu sudah direnovasi sedemikian rupa untuk mengesankan kampung zaman dulu. Di perkampungan itulah ada sebuah bangunan baru menyerupai gedung olahraga. Di dalam gedung itulah Sumur Upas berada. Bangunan besar ini didirikan di lokasi situs dengan alasan untuk melindungi situs itu sendiri. Di sumur itu tak banyak yang berkunjung kecuali paranormal, orang yang hendak menabur bunga sesajen, atau petugas yang hendak membersihkan lokasi. Sudarsono atau yang akrab dipanggil Darsono adalah orang yang sehari-hari menjadi juru kunci Sumur Upas. Dari Darsono, didapatlah banyak cerita tentang sumur yang misterius tersebut. Ia menjelaskan, dari namanya sendiri, upas dalam bahasa Jawa berarti bisa ular. Namun, bisa ular yang dimaksud di sini hanya sebagai kata kiasan. Digunakan untuk menyebutkan sumur ini karena konon di dalam Sumur Upas terdapat pusaka-pusaka ampuh milik Kerajaan Majapahit. Saking ampuhnya, makanya oleh masyarakat sekitar disebut Upas. Pada tahun 1941, situs ini pernah diteliti, dan tahun 1996 dilakukan pemugaran. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah Purbakala dalam rangka penyusunan Rencana Induk Arkeologi bekas kota Kerajaan Majapahit pada Agustus 1985. Terakhir dipugar pada tahun 1995 hingga 1996 dan tahun 1999 hingga tahun 2000. Dari bentuknya, Sumur Upas tidaklah seperti situs candi kebanyakan, tetapi lebih seperti reruntuhan bangunan berserakan, berbentuk segi empat, dengan bilik-bilik terbuat dari batu bata merah. Ukurannya bervariasi, ada yang sekitar 2 x 2 meter, ada pula yang lebih besar dari itu. Jika diperhatikan, persis seperti bekas bangunan luas dengan banyak ruangan. Di beberapa tempat juga terdapat batu yang makin menegaskan bahwa di sini memang pernah ada suatu peradaban kuno. Sementara letak dari sumurnya sendiri berada persis di tengah-tengah reruntuhan. Ukuran diameternya 80 cm, sementara kedalamannya belum diketahui hingga sekarang. Ada cerita pernah ada warga yang mencoba masuk ke dalam sumur,
Namun ia tewas dalam sumur setelah menghirup bau beracun. Kesan angker memang selalu tampak dari sumur ini. Di atas lubang sumur diberi cungkup dan dilapisi dengan karpet berwarna merah terang. Di atas karpet itu sering dijumpai kembang dan sesajen lain. Tak jauh dari lokasi lubang sumur, ada sebuah bangunan yang tersusun dari batu merah dengan bentuk menyerupai pendopo. Ukurannya cukup besar, dengan panjang 12,5 meter, lebar 8,5 meter, dan tinggi 1,6 meter. Pada bagian baratnya terdapat bekas tanda masuk selebar 2 meter. Bangunan inilah yang disebut dengan Candi Kedaton. Di atas Candi Kedaton ini terdapat banyak makam Islam yang menurut cerita rakyat adalah makam Dewi Murni, Dewi Pandansari, Wahito, dan Puyengan. Sedang sebagian ahli sejarah menyebut itu sebagai makam Srengenge atau Matahari. Darsono, pria yang setiap hari menjaga situs ini, mengatakan kompleks Sumur Upas dulunya digunakan sebagai pintu rahasia Kerajaan Majapahit dan rumah tinggal para pejabat, di mana di dalamnya terdapat banyak ruangan yang fungsinya bermacam-macam. Di bawah tanah dipercaya banyak terowongan rahasia yang tembus ke sejumlah tempat, seperti Gunung Lawu, Pantai Selatan, Tengger, Tuban, Banyuwangi, bahkan hingga ke Pulau Bali. Ia juga bercerita dulu Sumur Upas adalah berupa bukit kecil. Di atasnya berdiri beberapa pohon seperti pohon beringin dan pohon tanjung. Namun ketika tahun 1998, sesaat sebelum Soeharto lengser, pohon yang berada di atas Sumur Upas ini mendadak roboh. Tak hanya itu, beberapa pohon beringin yang berada di daerah Trowulan juga mengalami hal yang aneh. Yang lebih menyeramkan lagi, menurut penuturan Darsono, saat pembantaian G30 SPKI tahun 1965, Sumur Upas mendadak mengeluarkan bau anyir seperti bau darah. Namun sekarang sumur tersebut tak lagi menyeramkan seperti dulu. Auranya sudah hilang, kalau sekarang sudah jarang ada tanda-tanda peristiwa yang akan terjadi di Indonesia. Terakhir hanya saat Soeharto lengser. Karena nuansa mistis dari situs ini, banyak warga yang menggunakan tempat ini sebagai tempat ritual untuk meminta berbagai hal. Bahkan ketika musim pemilihan tiba, seperti pilkades, pilkada, atau pemilihan caleg, situs ini menjadi ramai dikunjungi. Sejak dulu tempat ini memang keramat bagi orang kampung di sekitar. Jadi setiap kali orang kampung punya hajatan, masih sering mengirim tumpengan. Belum digali-gali ini, jadi tempat ini seperti kayak hutan gitu. Memangnya tempatnya tempat dikeramatkan ya. Jadi tidak seperti yang sekarang ini. Terus tahun 95 diadakan penggalian atau penelitian itu sampai 2001 kurang lebih ya. Terus ditemukan termasuk pondasi-pondasi ini ya. Kalau yang pondasi-pondasi ini juga diperkirakan tempat tinggal. Kalau dilihat dari hasil penggalian atau temuan-temuannya itu berupa penyaluran genteng, gerabah-gerabah rumah tangga, arca-arca, termasuk juga uang logam ditemukan. Nah itu juga yang sebelum digali itu juga ada yang disebut Candi Kedaton. Itu ada yang Candi Kedaton. Mungkin yang disebut Candi Kedaton itu kayaknya sih tempat tempat sembahyang atau tempat pemujaan. Di mana Pak? Yang di sebelah utara. Pak, ya. Ini kok dinamakan Candi Sumur Upas itu Pak? Nah, kalau yang Sumur Upas, itu yang termasuk dikeramatkan orang sini. Jadi Sumur Upas itu mungkin kalau pahamnya orang dulu itu upas itu kan beracun gitu ya.
mungkin karena lama nggak dibuka yang dinamakan sumur itu ya apa ya CO2 atau gas beracunnya. Makanya kalau orang dulu itu menyebutnya beracun gitu aja lah. Pak, kenapa kok sumurnya itu ditutup, Pak? Nah itu sampai sekarang sumur Upas itu masih misteri. Jadi sejak saya kecil sampai sekarang belum pernah dibuka. Mungkin dari mbah-mbah buyut saya dulu pernah dibuka. Cuma kalau yang sejak saya kecil sampai sekarang belum pernah dibuka. Jadi masih misteri lah.